نستفتح الجلسة بمثل ما نوى أسلافنا ورجالنا وشيوخنا وآباؤنا وأهلنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا بعملهم وأخلاقنا بأخلاقهم، ونستحضر أرواحهم الطاهرة الزكية في هذا المجلس المبارك، خصوصا مثل ما نوى هؤلاء الرجال في قراءة كتاب صحيح البخاري وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bab manajabal fataya bi isyaratil yaddi war ra'si. An Asma qalat ataitu Aisyata wa hiya tusallil faqultu ma sya'nun nasi fa asyarat ila samai fa idan nasu qiyamun faqalat subhanallahi qultu ayatun fa asyarat bi ra'siha ay na'am faqumtu hatta tajalanil ghasyu faja'altu asubbu ala ra'sil ma'a fahamidallahu azza wa jalla nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa athna alaihi thumma qala ma min syai'in lam akun urituhu illa ra'aituhu fi maqami hatta al-jannatu wan naru fa uhiya ilayya annakum tuftanuna fi kuburikum mithla au qariba la adri ayya dhalika qalat asma'u min fitnatil masihid dajjal yuqalu ma ilmuka bihadzal rajul fa ammal mu'minu awil muqinu la adri bi ayyihima qalat asma'u fayaqulu huwa Muhammad Rasulullah ja'ana bil bayyinati wal huda fa ajabna wa tabana huwa Muhammad thalathan fayuqalu na'am salihan qad alimna in kunta lamukina bihi wa ammal munafiqu awil murtabu la adri ayya dhalika qalat asma'u fayaqul la adri sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultu. Bab al-hirsu ala al-hadits. An Abi Hurairah annahu qala qila ya Rasulullah man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad zanantu ya Abu Hurairah alla yas'aluni an hadzal hadithi ahadun awwalu min kalima ra'aitu min hirsika 'ala al hadithi as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Bab kaifa yaqbidul ilmu. An Abdullah bin Amr bin al-Asi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibadi walakin yaqbidul ilma yaqbidul ulama'i hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Bab man sami'a syai'an faraja'ahu hatta ya'rifu. An Aisyata zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat la tasma'u syai'an la ta'rifuhu illa raja'at fihi hatta ta'rifuhu wa an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man husiba udiban qalat Aisyatu faqultu awalaysa yaqulullah ta'ala fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Qalat faqala innama dhalikal ardu walakin man nuqishal hisaba yahlik. Bab man sa'ala wa huwa qa'imun aliman jalisan. An Abi Musa qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah mal qitalu fi sabilillahi fa inna ahadana yuqatilu ghadaban wa yuqatilu hamiyatan faraja ilaihi ra'sahu qala wa
farafa'a ilaihi ra'sahu qala wa ma rafa'a ilaihi ra'sahu illa annahu kana qa'iman faqala man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillahi azza wa jalla. Bab la yatawadda minasyakki hatta yastaqim. An Abbad bin Tamim an ammihi annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu alladhi yukhayyalu ilayhi annahu yajidu syai'a fi salati faqala la yanfatil aw la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida riha. Bab layasmiku dikruhu bi yaminihi idza bal dzakarahu bi yaminihi idza bala. An Abdullah bin Abi Fatada an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza bala ahadukum fala ya'khudanna dzakarahu bi yaminihi wa la yastanji bi yaminihi wa la yatanaffas fil ina. Bab al-ma'ul ladzi yaghsilu bihi sya'rul insan. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala anna rajulan ra'a kalban ya'kulu thara min al-'atashi fa akhadha ar-rajulu khuffahu faja'ala ya'rifuhu lahu bihi hatta arwahu fasyakarahu Allahu lahu fa'adkhalahu jannah. Bab al-wudu' minan naum wa man lam yara wa man lam yara Nggak ada tulisanan di sini ya. Mana? Bab al-wudu' minan naum wa man lam yara minan na'sati wan na'sataini. Bab al-wudu' minan naum wa man lam yara min na'sati wan na'sataini aw khifqati wudu'an. An Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhabu anhu an-nawmu fa inna ahadukum idza shalla wa huwa na'isun la yadri la'allahu yastaghfiru fayasubbu nafsah. Bab idza ghasala janabatu aw ghairiha wa lam yadhhabu atharuhu. An Aisyah annaha kanat taghsilul min maniyya min thawbin Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma arahu fihi buq'atan aw buq'an. Bab ghasala damul Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Cek. Mic-nya kurang sehat ini. Jadi sebelum kita mulai, insya Allah saya ingin menyampaikan pertama permohonan maaf agak terlambat tadi, karena tadi dari rumah sakit menjenguk simbah dari istri saya, Habib Muhammad bin Ahmad Assegaf yang sakit saat ini, baru operasi patah kaki. Mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa beraktivitas dengan normal sebagaimana biasanya. Al-Fatihah biniyati syifa untuk beliau dan semua keluarga kita, sahabat kita yang sakit, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahil Fatihah.
Ya, di sini ada hadis yang menerangkan kepada kita tentang kemampuan dan pengetahuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan kepada kita bahwa tidak ada satu hal pun yang nampak ataupun yang tidak nampak kecuali semuanya dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang kita perlu mengetahui ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di dalam Al-Qur'an yang maknanya dikatakan bahwa beliau itu tidak mengetahui. Lau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su. Kalau andaikan aku mengetahui yang gaib, maka pasti aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak ada keburukan yang bisa menimpaku. Ini disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya di sini adalah firman Allah yang menjelaskan tentang kondisinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi dalam hadis ini dijelaskan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diberikan ilmu oleh Allah, meskipun itu tidak langsung. Ya, ada yang mengatakan sebelum beliau Isra Mi'raj, ada yang mengatakan juga itu setelah Isra wal Mi'raj. Artinya ilmu yang Allah Subhanahu wa taala awalnya itu tutupi dari Nabi Muhammad, itu setelahnya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu beliau mengatakan apa? Ma min syai'in lam akun urituhu illa ra'aituhu. Tidak ada segala sesuatu yang dulu aku tidak pernah lihat, sekarang aku sudah lihat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi maqami hada, dari tempatku ini aku bisa melihat apapun. Hattal jannata wan nar. Bahkan surga dan neraka di tempatnya Rasulullah SAW. Beliau hidup, beliau bisa lihat. Bisa melihat surga, bisa melihat apa? Neraka. Nah, ini juga menjadi dalil bahwa apa? Surga dan neraka itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu disaksikan langsung oleh Nabi Muhammad SAW itu pada saat peristiwa Isra wal Mi'raj. Nah, kalau ini konteksnya setelah Isra dan Mi'raj, beliau itu menjadi tahu semuanya. Dan ini keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Soalnya ada juga kelompok Islam yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu tidak tahu apa-apa. Kalau Allah tidak beritahu, Nabi Muhammad tidak tahu apa-apa. Yang Nabi tahu itu cuma yang jelas-jelas aja. Apa yang akan terjadi itu tidak diketahui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal untuk hijab-hijab ini Allah sudah singkap, Allah sudah cabut dari Nabi Muhammad SAW. Ibaratnya kalau melihat ke arah langit ini 7 lapis langit kelihatan beserta isinya. Sama juga melihat bumi demikian. Dan itu kita akan temukan di beberapa hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW itu melewati beberapa kubur para sahabat. Beliau tahu ini sahabat ini lagi diazab, lagi kena hukuman. Kok bisa tahu? Karena memang penglihatannya Rasulullah SAW itu diberikan kelebihan oleh Allah. Yang terhijab dari kita itu tidak terhijab bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau dalam keyakinan kita. Jangankan Rasulullah, dalam keyakinan kita para wali-walinya Allah juga bisa begitu. Ngerti nggih? Nah, jadi seperti itu nggih. Kalau di dalam Burda itu dikatakan apa? Bahwa ilmunya Nabi Muhammad SAW itu ilmu lauhi wal qalam. Bahkan yang ada di lauhil mahfud itu diketahui oleh Nabi Muhammad SAW. Itu bukan berarti Nabi kita ini menyamakan Nabi dengan Allah, bukan. Tapi hal-hal yang mendalam itu juga Allah izinkan untuk Rasulullah SAW mengetahuinya. Itu maksudnya. Tapi apakah semuanya diketahui oleh Nabi? Ya pastinya tidak. Ada juga memang ranah-ranah yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar ada bedanya mana makhluk, mana Tuhan. Ngerti nggih?
Ini nggak usah terlalu panjang-panjang ini pembahasan ini. Soalnya di sini banyak ahli tasawuf nih. Bahaya nih. Nanti saya diprotes. Nah, kemudian nanti katanya kalian itu akan mendapatkan ujian. Masya Allah. Di dunia diuji, nanti di alam kubur juga diuji kita ini. Di akhirat diuji juga. Masya Allah. Fa'uhiya ilayya annakum tuftanun fi kuburikum. Dan diwahyukan kepadaku bahwa kalian itu akan diuji kelak nanti di alam kubur kalian. Masya Allah. Yuqalu ma ilmuka bihadzal rajul. Nanti salah satu ujiannya itu adalah pertanyaan. Apa yang kamu ketahui tentang orang ini? Maksudnya orang ini apa? Pertanyaan di kubur. Kita akan ditanya oleh para malaikat, ya, oleh Munkar dan Nakir tentang satu sosok. Siapa yang akan ditanyakan itu? Tentang siapa? Tentang Nabi Muhammad SAW. Ma ilmuka bihadzal rajul. Apa yang kamu ketahui tentang orang ini? Fa ammal mu'min awil muqin, maka adapun orang-orang yang mukmin yang beriman, dia akan berkata fayaqulu Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini jawaban kita nanti, insyaallah. Amin. Enaknya ujian di alam kubur itu kisi-kisinya sudah ada. Beda sama ujian sekolah ya, Ustadz ya. Ujian sekolah enggak ada kisi-kisi kayak gini. Jadi lebih susah mana ini, ujian kubur atau ujian sekolah? Kalau kata Gus Bahag itu ujian hidup ya lebih susah, karena jawabannya enggak ada. Ngerti nggih? Nah, jadi jawaban yang benar itu adalah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ana bil bayyinati wal huda, yang datang kepada kami dengan keterangan-keterangan dan hidayah. Fa ajabnahu, dan kami merespon, menjawab apa yang diserukan olehnya. Wattaba'nahu, dan kami mengikutinya. Huwa Muhammad, Muhammad, Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi ini jawaban bagi kita insyaallah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma apakah nanti itu berbahasa Arab atau tidak, wallahu a'lam. Soalnya nanti repot. Ini saya belum ikut kursusnya Habib Soleh, gimana nanti? Nah, ini wallahu a'lam. Yang penting beriman, nggih. Yang penting apa? Beriman, yang penting iman. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, senang sholawatan, insyaallah niki tanda-tanda lulus ujian kubur. Amin. Fayuqalu nam salihan, maka akan dikatakan kepadanya nam salihan, tidurlah. Tidurlah di kuburmu dalam keadaan baik. Qad alimna in kunta lamuqinan bihi, karena kami benar-benar tahu bahwa kamu beriman kepadanya, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga ada keterangan bagi kita bahwa orang-orang yang ada di alam kubur itu, ada yang mengatakan mereka itu hidup. Nah, hidup ini istilahnya masih ambigu. Hidup seperti apa? Ya pastinya kehidupannya beda dengan kehidupan kita yang ada di alam syahada. Nah, kemudian kondisinya seperti apa? Nah, kalau dalam hadis ini menerangkan bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh di alam kubur mereka apa? Tertidur. Nikmat. Karena tidak dapat siksaan. Tidak ada azab. Amin Allahumma. Wa ammal munafik, dan adapun orang munafik awil murtab, atau yang ragu-ragu, fayaqulu la adri, ketika ditanya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan berkata la adri, aku tidak tahu. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultu, aku hanya ikut-ikutan aja. Mereka bilang ini, saya ikut. Mereka bilang benar, saya bilang benar. Mereka bilang salah, saya bilang salah. Artinya ini manusia ini tidak ada pendirian. Tidak ada pendirian, sehingga apa? Kalau dia di lingkungan orang-orang yang beriman, dia termasuk orang-orang yang kalau bukan munafik,
atau orang yang ragu dengan apa yang disampaikan. Kalau dia berada di lingkungan orang-orang yang kafir, maka dia ikut kafir juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini orang yang tidak akan istirahat saat dikubur. Karena apa? Karena sepanjang waktu akan disiksa oleh para malaikat. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya selamat. Para hadirin yang dirahmati Allah, jenengan pastikan sering baca surat Yasin nggih. Surat Yasin. Itu dalam salah satu ayatnya itu dikatakan apa? Man ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Dikatakan di dalam ayat itu apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan orang-orang yang ada di dalam kubur, mereka berkata apa? Man ba'atsana, siapa yang membangkitkan kami, siapa yang membangunkan kami, min marqadina, dari tidur kami. Dari apa? Tidur. Marqad itu artinya tidur. Makanya dikatakan kalau ada orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman, di alam kubur itu istirahat. Masya Allah. Ya, itu seperti yang disampaikan oleh Pak Agus tadi. Di dunia sudah terlalu banyak ujian, maka di kubur itu rehat gitu. Masa kerja lagi Pak? Di ujian di rumah, di dunia sudah diuji, di kubur lagi diuji. Maka ini istirahat. Man ba'atsana mim marqadina, kemudian dijawab oleh malaikat, hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Ini yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah benar para nabi dan rasul dalam menyampaikan risalah-risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya selamat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah. Lanjut nggih.